Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang hidup berkecukupan. Apa itu hidup berkecukupan dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkecukupan? Hidup berkecukupan pertama-tama bukan masalah mempunyai banyak. Hidup berkecukupan pertama-tama bukan masalah melakukan banyak hal. Orang bisa saja mempunyai banyak hal, tetapi tidak pernah merasa cukup. Bisa. Orang bisa mempunyai sedikit saja, tetapi merasa cukup. Bisa. Jadi bukan masalah mempunyai banyak. Hidup berkecukupan juga bukan masalah melakukan banyak hal. Ada orang yang melakukan banyak hal justru merasa kosong. Tetapi ada orang yang melakukan satu hal tetapi mendalam dan merasa puas. Nah, karena itu pertama-tama hidup berkecukupan adalah sebuah keterampilan untuk menikmati apa yang ada sepenuh hati, merasa cukup dengan yang ada dan mampu menikmatinya secara maksimal. Justru dengan mengurangi kebutuhan, kemudian mempunyai waktu cukup untuk bisa menikmati secara lebih mendalam. Kecenderungan kita adalah memenuhi kebutuhan, bukan mengurangi kebutuhan. Nah, memenuhi kebutuhan itu justru tidak ada habisnya. Dan ketika kita terus-menerus memenuhi kebutuhan, seringkali kebutuhannya jadi makin besar. Dan kita tidak mampu menikmatinya, tidak bisa puas menikmatinya. Karena terlalu banyak, sehingga tidak mempunyai cukup waktu. Sehingga bisa menikmati secara mendalam dan sungguh-sungguh sampai puas. Contohnya tentang makanan. Kalau kita pesan banyak makanan, semuanya enak. Kemudian ketika mencicipi satu makanan yang enak, belum sungguh-sungguh menikmati secara mendalam, dia sudah mulai berpikir tentang makanan lain yang juga tidak kalah enak. Dan karena itu fokusnya sudah pindah, sehingga kepuasan menikmati makanan enak itu tidak bisa sempurna. Berbeda ketika ditawari, mau makan sate enggak? Dan dia bisa mengatakan, oh tidak, saya sedang menikmati telur dadar. Ini teksturnya lembut dan sungguh-sungguh nikmat. Tidak banyak minyak, tetapi pas. Dan ada rasa gurih, rasa sedap, ada wangi-wangi yang tidak bisa digantikan oleh sate itu. Nah, kemudian dia sungguh bisa menikmati telur dadar itu begitu nikmatnya. Sampai-sampai tidak perlu sate kambing. Mau minum wine enggak? Wah enggak, saya sedang menikmati teh hangat ini. Nikmat sekali. Ada rasa-rasa sepetnya, sedikit manis, ada aroma wangi segar. Nikmat sekali. Sehingga wine tidak perlu. Mau menikmati teh ini enggak? Waduh, maaf, saya sedang menikmati air jernih yang sangat segar dari mata air yang murni. Itu ada rasa segar, ada rasa manis-manisnya, melegakan sekali. Sehingga air putih pun nikmat. Karena mempunyai waktu untuk sungguh-sungguh menikmatinya. Dan karena itu cukup. Akhirnya bukan hanya masalah makanan,
Bukan hanya masalah kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional. Apakah mau ayo kita jalan-jalan ke luar negeri? Waduh, tidak. Saya sedang menikmati bunga anggrek yang mekar. Beberapa bulan lalu saya diberi anggrek hidup dan kemudian saya tempelkan pada pohon ini. Awalnya anggrek itu runtuh semua, rontok bunganya karena akarnya sedang mau melekat pada pokok ini. Dan sekarang sudah cukup kuat, kemudian mulai bertunas. 1-2 tunas anggrek sedang mekar. Saya sedang menikmati keindahannya. Saya sedang melihat bagaimana semburat warna dengan berbagai macam perspektif, spektrum yang menakjubkan. Dan ada kehidupan, kesegaran yang sedang tumbuh. Pemandangan ini tidak bisa digantikan oleh perjalanan ke luar negeri kemanapun juga. Akhirnya perjalanan luar negeri tidak perlu. Karena sedang menikmati keindahan yang tidak kalah indahnya. Dan bisa sungguh-sungguh puas menemani sebuah perjalanan pertumbuhan bunga anggrek yang sedang mekar dengan segala keindahan yang menakjubkan. Memang ujung-ujungnya sampai pada sebuah perjalanan tidak membutuhkan apa-apa karena kebutuhannya makin sedikit. Sehingga dengan duduk saja kemudian merasakan kehidupan, kesegaran, ketenangan sudah cukup. Puas dan bahagia. Dan akhirnya tidak membutuhkan apa-apa. Sungguh-sungguh puas, sungguh-sungguh bahagia dengan anugerah kehidupan yang memang sudah menakjubkan. Karena itu perjalanannya bukan makin melakukan banyak hal, bukan makin membutuhkan banyak hal, tetapi justru makin membutuhkan sedikit hal. Makin melakukan sedikit hal, tetapi menikmati banyak dan puas dengan segala-galanya yang ada. Kehidupan bisa menjadi lebih mendalam, bisa menjadi lebih puas. Kehidupan sekarang justru karena terlalu banyak hal yang dikerjakan, kemudian menjadi tergesa-gesa, tidak mendalam, tidak puas, ada yang kosong. Habis ini melakukan ini, habis ini melakukan ini, habis ini melakukan ini, tetapi kurang bisa menikmati. Sehingga terus-menerus ada kekosongan, terus-menerus ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan kemudian seluruh hidup isinya memenuhi kebutuhan yang tidak ada ujungnya. Dan karena itu kekurangan terus. Tidak masalah mempunyai, tetapi apakah mempunyai waktu untuk menikmatinya, untuk merasa puas. Dan apabila kita puas dengan tidak punya apa-apa, betapa bahagianya kita. Karena tanpa apa-apa pun puas, apalagi mempunyai sesuatu. Lebih puas lagi, kemudian bisa dibagikan. Karena toh saya sudah puas. Dengan cara itu kita bukan hanya hidup berkecukupan, tetapi hidup berkelimpahan. Hidup berbagi. Ketika kita sudah bisa merasa cukup, kemudian berbagi, pada saat itulah kita hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terutama karena kita cukup dengan cinta Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku ya Tuhan. Cukup dengan kasih karunia Tuhan. Bisa juga seperti dengan Bunda Maria. Hatiku bersuka cita karena Tuhan, cukup dengan Tuhan saja. Dan karena itu sisanya dibagikan, karena sudah berkecukupan dan berkelimpahan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.